Oke. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabar Pak Heri hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik-baik Bu Eka. Bu Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Heri baik-baik saja. Begini Pak, hari ini kan Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya. Nah, kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti akan ada sedikit saya tanyakan ke Bapak. Bagaimana Pak? Iya, silakan Bu Eka. Jadi gini Pak, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee yang akan saya amati nanti, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya. Rubrik penilaian coaching seperti adanya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee atau belum. Kemudian juga nanti ada jawaban disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan disampaikan apa belum. Dan selanjutnya nanti dari jawaban tersebut apakah coachee dapat menemukan jawaban permasalahan dihadapi atau tidak. Kemudian jangan lupa nanti ya Pak ya, pada saat proses coaching menyesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Bu Eka. Oke, gini Pak, pertanyaan pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Heri kembangkan nantinya? Baik, terima kasih Bu Eka. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama, satu kehadiran penuh, Bu. Yang kedua, mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Heri, jadi itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kan ya? Iya, betul Bu Eka. Jadi ketiga kompetensi itu Pak ya, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan itu kompetensi yang mana Pak? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan nanti, memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu Eka. Oh, baik Pak. Jadi itu kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan. Salah satunya itu memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak sendiri apa? Indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti, coaching saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Eka. Oh, baik. Jadi ketercapaiannya adalah coaching dapat menemukan solusi tersendiri dari permasalahan tersebut ya Pak? Iya, betul Bu Eka. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya. Iya, baik Bu Eka, siap. Terima kasih ya Pak, semangat. Iya Bu Eka, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Didi. Gimana Pak Didi, sepertinya sedang kurang semangat nih. Ada apa nih Pak Didi? Iya ini Pak Heri. Begini Pak, sebenarnya saya mau sharing sesuatu terkait permasalahan yang saya temui di SMA mengenai permasalahan untuk siswa kelas 11 seperti itu Pak Heri. Oh, di kelas 11 Pak Didi. Ada permasalahan apa Pak Didi di kelas 11? Di kelas 11 itu saat pembelajaran sudah dimulai ya Pak Heri, ada anak yang sering datang terlambat. Hal ini dapat menurunkan tingkat kedisiplinan, tepat waktu, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Pak Heri. Oh, begitu. Iya, iya. Jadi di kelas Pak Didi saat pembelajaran itu anak-anak sering datang terlambat ya Pak Didi. Hal ini dapat menurunkan tingkat kedisiplinan dan juga tanggung jawab seseorang. Nah, Pak Didi, dari percakapan kita ini nanti, kira-kira Pak Didi ingin mendapatkan hal apa nih yang diharapkan Pak Didi? Saya berharap ke depannya ini saya mendapatkan sebuah solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Pak Heri. Oh, begitu. Menurut Pak Didi, kira-kira siswa yang dapat disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab yang baik itu seperti apa ya Pak Didi? Menurut saya sikap disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab siswa itu sangat penting ya untuk kemajuan murid bersekolah itu sendiri. Dan semua dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain karena waktu tidak dapat diputar seperti itu Pak Eri. Kembali
Dan jika ingin hidup kita menjadi efektif, efisien, dan dapat dipercaya, selain itu di sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang sangat baik dan memotivasi diri sendiri. Apalagi untuk pendidikan di anak usia dini adalah pendidikan di mana dijadikan fondasi untuk melangkah ke jenjang sekolah selanjutnya. Dari situlah dibentuk salah satu karakter, yaitu karakter anak yang dapat disiplin, tepat waktu, dan juga bertanggung jawab. Seperti itu, Pak Eri. Oh, oke. Jadi, kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab siswa yang sangat penting untuk kemajuan murid bersekolah itu sendiri, dan semua dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain, karena waktu tidak dapat diputar kembali. Dan jika ingin hidup kita menjadi efektif, efisien, dan dapat dipercaya, selain itu, karena sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik dan dapat memotivasi diri sendiri. Dan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan di mana dijadikan fondasi untuk melangkah ke jenjang sekolah selanjutnya. Dari situlah dibentuk salah satu karakter anak yang dapat disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, dari hal itu, menurut pengamatan Pak Didi, dari skala 1 sampai 10, anak-anak di kelas Pak Didi, ini kedisiplinannya dan tanggung jawabnya dinilai berapa ya Pak Didi? Mungkin sekitar 5 sampai 6 sih Pak, nggih. Karena jumlah murid saya ini kebetulan banyak dan berjumlah ada 15 kelas, seperti itu Pak Eri. Nah, kalau sekarang kan mungkin murid-murid di kelas Pak Didi ada di angka 6 Nah, nih. Pak Didi, ini ingin anak-anak berada di angka berapa nih? Terkait kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab tadi. ya saya ingin dan harapan saya ya Pak ya, di kisaran 9, angka 9, seperti itu Pak. Menurut Pak Didi, apa yang bisa Pak Didi lakukan agar kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab anak-anak bisa mencapai nilai 9 tadi, Pak Didi? Nah itu Pak, yang sedang saya pikirkan, bagaimana caranya ya saya ini bisa meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak agar datang ke sekolah itu tepat waktu. Menurut pengamatan Pak Didi, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar kedisiplinan dan tanggung jawab itu bisa tergugah begitu? Barangkali terdapat strategi yang terlintas di pikiran Pak Didi terkait kedisiplinan, tepat waktu, dan tanggung jawab anak di kelas Pak Didi tadi. Mungkin saya harus melakukan pendekatan yang lebih intern terhadap anak tersebut dan juga orang tua. Selanjutnya mencari solusi bersama, dan saya lakukan dengan segitiga restitusi. Langkah awal yang saya lakukan adalah memanggil wali murid, menanyakan kabar, terus perkembangan murid dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu Pak. Saya juga pernah melakukan hal itu. Selanjutnya menanyakan kenapa murid sering datang terlambat, dan jika ataupun terakhir menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, disinilah orang tua menjadi lebih mengerti apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar anak lebih disiplin, tepat waktu, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Oh, seperti itu. Itu sangat bagus Pak Didi. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Didi lakukan setelah membicarakan semua itu dengan ayah? Iya Pak, saya akan segera menemui dan membicarakannya dengan murid dan orang tua tersebut untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, serta saya akan berkolaborasi bersama wali murid dengan cara mengundangnya untuk berbicara permasalahan ini agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Didi. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Bapak hadapi memang cukup sulit karena berhadapan langsung dengan orang tua sekaligus murid agar tidak merasa tersinggung.
tetapi semua dapat dibicarakan dengan baik. Baik Pak Didi, apakah komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah yang Pak Didi terapkan ini? Tentu saja saya akan melaksanakan tugas menerus, melaksanakannya status menerus Pak ya, secara konsisten sehingga ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Murid saya ini ke arah memberikan potensi murid ini ke arah yang lebih baik, seperti itu. Oh, begitu ya Pak Didi. Siap, siapa saja yang akan Pak Didi libatkan dalam membantu jalannya komitmen yang Pak Didi terapkan ini? Tentu saja yang saya harapkan bantuannya adalah orang tua wali murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah, agar kami bisa bersama-sama membimbing murid tersebut supaya memiliki sikap dan nilai kebajikan seperti disiplin, tepat waktu, dan rasa tanggung jawabnya, seperti itu. Hmm. Berarti kolaborasi Pak Didi yang dilakukan dan bagaimana tindak lanjut Pak Didi akan melakukan ke depannya? Selanjutnya saya akan sering bercerita tentang nilai-nilai kebajikan, menciptakan lagu-lagu tentang disiplin, terus tepat waktu dan tanggung jawab, mengajak setiap siswa belajar dengan eh, kelas 11 ngajak belajar agar tercipta kekompakan serta menjalin komunikasi dengan orang tua wali murid, bahkan guru dan semua warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Oke, baik. Jadi ke depannya Pak Didi akan menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menjalani kolaborasi dengan orang tua murid sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga nantinya anak-anak Bapak menjadi anak yang lebih baik lagi ya Pak Didi. Amin. Itu yang saya harapkan, Pak Eri. Bagaimana Pak Didi perasaannya setelah bercerita pengalaman kepada saya? Alhamdulillah sudah lega saya, Pak. Sehingga saya bisa menghadapi murid-murid agar menjadi murid yang lebih baik lagi. Tetap semangat Pak Didi untuk menghadapi murid-muridnya. Adakah yang ingin disampaikan lagi Pak Didi terhadap saya? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Oh, sama-sama Pak Didi. Baik, Pak Eri, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Oke. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Wah, Eka. tadi Bapak sangat luar biasa melakukan coaching dengan sangat baik loh Pak. Iya Bu, terima kasih. Begini Pak Heri, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan lancar. Pertanyaan saya tanyakan pada Bapak ya, tadi dalam proses coaching yang Bapak lakukan, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tersebut? Baik Bu Eka, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terkait rencana aksi yang akan dilakukan. Saya juga berhasil menggali potensi pada coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Eka. Wah, luar biasa sekali Pak Heri. Oke, begini Pak, tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Pak ya? Iya, betul Bu Eka. Tadi Bapak sudah saya amati, sudah melakukan coaching, di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, serta tanggung jawabnya coaching. Iya Bu. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan coach ya Pak ya. Tadi Bapak sudah fokus dengan percakapan tadi, berarti Bapak sudah ada kehadiran penuh dalam proses coaching tersebut. Nah, juga sudah mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Terima kasih Bu Eka. Ini tadi berdasarkan pengamatan saya Pak, jadi Bapak itu sangat luar biasa dalam proses tersebut. Kemudian ke depannya, semoga Bapak makin sukses melakukan proses coaching Pak ya, dan memaksimalkan lagi praktek tersebut. Oke, terima kasih Bu Eka. Baik, rencana yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta lebih baik lagi. Pada saat saya melakukan proses coaching,
Saya ingin proses coaching yang selanjutnya akan jauh lebih baik lagi, Bu Eka. Wah, bagus sekali Pak rencana ke depan Bapak. Nah, jadi nanti Pak Heri akan mendalami lagi ya Pak proses coaching dengan Alur Tirta dan semoga semakin baik proses coachingnya ke depan Pak. Iya, Bu Eka. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik berdasarkan Alur Tirta. Saya akhiri dulu Pak ya kegiatan pasca observasi ini. Semoga ke depannya kita memberikan kesempatan untuk di lain waktu Pak ya. Baik, Bu Eka. Ya, terima kasih Pak. Semangat Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu Eka. Waalaikumsalam.